Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah Tyson Wood mengalahkan anak buah Roy Shiatus, Kiros Wright tiba-tiba muncul dan mengepung mereka kembali. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6890 sampai 6894. Chapter 6890. Petir menyebar di sekitar Palu, yang mengeluarkan bau terbakar. Palu itu terbang seperti Mjolnir yang legendaris, dan dia penuhi dengan aura yang sangat mendominasi. Wajah Tyson Wood berubah, dan dia segera bergerak untuk menghalangi tubuh Harvey York. Dia memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas dengan keras ke arah Palu yang bersiul. Terang! Terdengar suara dentingan keras saat pedang dan Palu bertabrakan. Tubuh Tyson Wood berkedip, dan noda darah muncul di sudut mulutnya. Tetapi matanya menjadi sangat tajam pada saat ini, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia merasa telah membuat langkah yang salah. Jadi dia melompat ke depan lagi, dan pedang di tangannya jatuh lagi. Duar! Suara keras sekali lagi terdengar, namun kali ini pedang Tyson Wood mampu menebas baju besi pria yang memegang Palu. Pria itu terkejut, dan dia terbang dalam sekejap, menabrak kaca khusus dari restoran berputar dengan keras. Kaca pecah dalam sekejap, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Pada saat ini, Harvey York mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melirik pria lapis baja yang muncul tiba-tiba. Pria itu memiliki penampilan yang cukup tampan, dengan garis-garis otot yang jelas di tubuhnya, ditambah dengan baju zirah Eropa kuno, membuatnya tampak seperti Thor, dewa petir dalam mitos dan legenda Nordik. Manusia supernatural, Thor. Harvey York berbicara sambil berpikir. Ya, kamu memiliki penglihatan. Dia adalah yang terbaik di antara manusia tipe petir di Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai keberadaan dewa petir. Orang-orang di sekitarmu dapat menghentikan Palu Thor, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu bukan orang biasa. Tapi masalahnya adalah, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, tetap akan menjadi kesalahan besar untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Yates. Kamu tidak tahu keberadaan yang telah kamu provokasi. Saat ini, di pintu masuk gerbang, sekelompok pria dan wanita berpakaian tradisional masuk perlahan. Pakaian orang-orang ini sangat indah, dan salah satunya bernilai ratusan gaji 10 tahun orang biasa. Aura kekayaan dan kebangsawanan di tubuh mereka tak tertandingi, dan jelas bahwa mereka berasal dari kelas atas. Dan di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah pria ras campuran berambut pirang. Wajahnya sangat tampan, seperti prem kecil yang awet muda. Matanya bisa membuat gadis yang tak terhitung jumlahnya akan mabuk kepadanya. Yang paling penting adalah ada aura yang tak terkatakan dalam dirinya. Orang tidak bisa tidak tertarik padanya hanya dengan melihatnya. Menilai orang ini, status pria ini mungkin sedikit lebih tinggi dari Roy Shiatus. Saat ini Roy Shiatus sudah melangkah maju dan berkata dengan sedikit senyum masam. Tuan Kiros, kamu datang tepat waktu. Ada orang di sini yang tidak mematuhi aturan. Dia tidak hanya ingin merampok dan mencuri wanitaku. Dia bahkan menembak dan melukai pengawal yang kamu pinjamkan kepadaku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku terlalu tidak kompeten. Ngomong-ngomong, aku juga mengatakan bahwa kamu adalah tangan kanan Emery Wright, putra tertua dari keluarga Wright di Walsing. Tapi mereka tidak mempedulikan itu. Dia tidak hanya memandang rendah keluarga Wright, tetapi dia juga memandang rendah Tuan Muda Wright. Mendengar kata-kata keluarga Wright, wajah Cynthia Zimmer kembali pucat dalam sekejap. Bagaimanapun, dia juga anggota dari 10 keluarga teratas, jadi dia sangat tahu apa yang diwakili kata ini. Dikatakan bahwa keluarga Yates Amerika Serikat dan Emery Wright, putra tertua dari keluarga Wright, telah melakukan banyak kerjasama. Menyinggung keluarga Yates dari negara Amerika di sini, berarti menyinggung keluarga Wright juga. Masalah ini mungkin tidak mudah dipecahkan. Chapter 6891. Melihat perubahan ekspresi di wajah Cynthia Zimmer, Roy Shiatus menjadi semakin senang. Dia dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, dalam proses ini, dia juga menambahkan bumbu di dalamnya dan mengubah dirinya menjadi korban yang tidak bersalah. Sementara Harvey York dan Cynthia Zimmer berubah penjahat yang melakukan apapun yang mereka inginkan. Roy Shiatus, kamu sangat tidak tahu malu. Pada saat ini, Cynthia Zimmer mau tidak berteriak dengan keras saat mendengar Roy Shiatus memutarbalikkan fakta. Ibuku memang mengambil uangmu, tapi aku sudah berjanji bahwa aku akan mengembalikan uangmu. Tapi kamu tidak hanya melemparkan ponselku, tapi kamu juga tidak ingin membiarkanku pergi. Kamu juga ingin memaksaku melayani mereka. Tidakkah menurutmu perilaku seperti itu sangat tidak tahu malu? Roy Shiatus berkata tanpa mengubah ekspresi di wajahnya. Tak tahu malu? Meskipun aku sangat rakus akan uang dan perempuan, aku punya aturan sendiri dalam melakukan sesuatu. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Setiap wanita yang mengikutiku, mereka melakukannya dengan sukarela. Semua orang di Amerika tahu ini. Setelah mengatakan ini, Roy Shiatus melihat ke arah Kiros Wright dan berkata,
Awalnya kamu datang untuk memeriksa situasi Hotel Geralton atas nama Tuan Muda Emery Wright, jadi aku seharusnya tidak mengganggumu. Namun, aku bertemu dengan orang ini. Orang yang datang untuk membuat masalah, jadi aku harus meminta dukunganmu. Lagi pula, ini bukan negara Amerika Serikat, jadi aku akan merepotkanmu untuk bertindak. Karena itu, Rosciatus mendengus dingin di dalam hatinya. Dia datang ke Walsing kali ini, untuk menghindari kecurigaan dia tidak membawa Master Beladiri. Orang-orang yang dia gunakan semuanya dipinjam dari Kiros Wright. Jika itu di Amerika Serikat, dia percaya bahwa dia akan menginjak-injak Harvey York sampai mati. Menghadapi pembalikan kebenaran Rosciatus, Kiros Wright tampak acuh tak acuh dan tanpa banyak perubahan ekspresi. Dia hanya berjalan santai ke tengah lapangan. Segera, seseorang memindahkan sofa untuk dia duduki, dan sesaat kemudian, seseorang membawakan segelas anggur Latife yang berusia 82 tahun untuk dinikmati Kiros Wright. Kiros Wright mengangkat kakinya sambil mengocok gelas anggur merah, lalu menatap Harvey York dan Cynthia Zimmer dengan acuh tak acuh. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku adalah Kiros Wright. Aku berasal dari keluarga Wright di Walsing. Aku adalah titipan Tuhan dan anugerah dari para dewa. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Wright, dan aku juga orang kepercayaan dari Tuan Muda nomor 1 di Walsing, Emery Wright. Emery Wright dan keluarga Wright memiliki sejumlah besar saham di hotel ini. Sederhananya, ini adalah milikku. Dengan membuat masalah di wilayah Tuan Muda Wright, apakah kamu sengaja tidak menghormati Tuan Muda Wright? Atau apakah kamu sama sekali tidak menghormati keluarga Wright? Keluarga Wright adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Hanya saja keluarga Wright selalu tidak menonjolkan diri, dan kami tidak suka terlalu banyak mengaduk benar dan salah. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa keluarga Wright tidak memiliki raja dan tidak memiliki pemimpin. Keluarga Wright kami sangat rendah hati, bukan berarti keluarga Wright kami juga sangat baik. Berbicara tentang ini, Kiros Wright menghabiskan anggur merah di tangannya, dan dengan santai menghancurkan gelas anggur merah di tanah. Karena kita semua berasal dari negara H, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan memberimu 2 cara untuk pergi. Salah satunya adalah berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, lalu patahkan tanganmu. Adapun wanita itu, dia bisa tinggal, dan masalahnya akan selesai. Kedua, kamu panggil pendukungmu yang menurutmu luar biasa. Selama kamu bisa mengalahkanku, maka masalah ini akan selesai. Namun, orang yang kamu panggil sebaiknya benar-benar memiliki kemampuan. Chapter 6892. Jika orang yang kamu hubungi tidak memiliki keterampilan yang cukup, maka aku minta maaf. Kamu tidak bisa pergi. Kata-kata Kiros Wright membawa rasa yang ceroboh dan tidak bermoral. Seolah-olah seluruh ibu kota Walsing telah diinjak-injak oleh keluarga Wright. Seolah-olah dunia tidak akan meragukan kekuatan mereka. Dan saat kata-katanya jatuh, lelaki bernama Thor tersenyum sedikit ganas saat ini, lalu melambaikan tangannya. Semua pria lain dengan pakaian mewah segera menyebar dan masing-masing memegang sebuah senjata api langsung memblokir penonton. Yang lain mengeluarkan dokumen hukum mereka dengan ekspresi acuh tak acuh. Di tempat seperti Walsing, hampir tidak mungkin memiliki senjata api secara wajar dan legal. Untuk melakukan ini, ada ini sudah cukup menunjukkan kekuatan Kiros Wright. Sekarang apakah kamu merasa takut? Melihat pemandangan ini, Rosciatus pun mencibir, lalu menelepon. Ditemani oleh panggilan teleponnya, sekelompok besar penjaga keamanan bergegas masuk dan memblokir semua pintu depan dan belakang. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka akan bertarung habis-habisan. Situasi ini cukup untuk menjelaskan terlalu banyak masalah. Tapi Harvey York tidak merasakan tekanan apapun. Dia masih tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, Cynthia Zimmer ragu-ragu sejenak, melangkah maju dan berkata, "Aku Cynthia Zimmer, dan saudara Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu." Cynthia Zimmer tahu bahwa Harvey York memiliki energi, tetapi dia juga tahu betul apa yang diwakili oleh keluarga Wright. Dia tidak ingin Harvey York menyinggung keberadaan tertinggi di Walsing. Jadi dia berharap untuk mengeluarkan papan nama keluarga Jin, dan melihat apakah dia bisa menenangkan keadaan untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Rosciatus memasang ekspresi dingin di wajahnya. Untuk pejabat biasa, mungkin status ini harus ditakuti, tapi baginya ini tidak berarti sama sekali. Jadi begitu. Aku bertanya-tanya siapa yang berani datang wilayah keluarga Wright untuk membuat masalah. Ternyata salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga Jin. Kiros Wright berkata dengan sedikit pujian dan dengan sedikit sarkasme. Namun, sebagai anggota keluarga Jin, apakah kamu mengerti mengapa kamu menambahkan kata ibu kota Mordu di belakang nama keluarga Jin? Cynthia Zimmer sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Adik perempuan, hari ini aku dengan baik hati memberimu pelajaran. Nada suara Kiros Wright datar. Mordu adalah markas keluarga Jin, dan itu adalah tempat yang kamu sebut angin dan hujan.
Di Wolsing, nama keluarga Jin di Mordu memang memiliki kekuatan tertentu, tetapi sangat terbatas. Setidaknya, tidak cukup untuk berbuat banyak di depanku. Cynthia Zimmer berkata dengan lembut. Kakakku mengatakan bahwa 10 keluarga teratas itu terhubung satu sama lain. Selain itu, masalah ini bukan salah kami. Jadi mengapa harus membawanya sampai ke titik ini? Setelah mengatakan ini, Cynthia Zimmer menatap Harvey York dengan sedikit khawatir. Dia tahu bahwa saudara iparnya sangat kuat, tetapi masalahnya adalah papan nama keluarga Wurok terlalu keras. Yang terpenting lawan memiliki banyak orang dan banyak senjata api. Begitu dia benar-benar melakukannya, dia takut kakak iparnya akan menderita kerugian besar. Terhubungan bersama-sama. Kiros Wright mencibir. Bukan apa-apa untuk kukatakan, mengapa harus membicarakannya? Kamu datang, seolah-olah kamu ingin mengambil keuntungan dari kami. Mengapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Kamu sudah tidak memberikan wajah keluarga Wright dan mengotori wajah Tuan Muda Wright kami. Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Chapter 6893. Jika kamu ingin aku mengaku kalah, jika kamu ingin menenangkan segalanya, kamu harus melakukannya. Hubungi salah satu Tuan Muda dari garis langsung keluarga Jin. Kalau tidak, dengan papan nama kecil yang kamu bawa, itu tidak akan cukup. Tetapi pertanyaannya adalah, dapatkah kamu menyebutkan keturunan langsung di cabang ke-9? Berbicara tentang ini, Kiros Wright memasang wajah sarkasme. 10 keluarga teratas sangat baik, tetapi kesenjangan status antara garis langsung dan garis agunan keluarga sangat mengejutkan. Seseorang dari cabang ke-9 keluarga Jin di kota Mordu ingin menginjak kepala keluarga Wright. Benar-benar lelucon. Cynthia Zimmer sedikit terdiam saat ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Kamu harus tahu benar dan salahnya masalah ini. Karena Cynthia ingin menangani masalah ini dengan damai, aku akan menerimanya juga. Tapi agak membosankan bagimu untuk menjadi begitu agresif. Ah, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Kiros Wright berbicara dengan penuh minat. Ya, tapi premisnya adalah kamu harus menemukan seseorang yang bisa menahanku. Jika tidak, apakah berarti bagimu untuk mengatakan hal seperti itu? Royce Yates juga mencibir. Benar, panggil seseorang. Panggil pendukungmu. Mari kita lihat betapa menakjubkannya energimu. Yang terbaik adalah bisa menahan kami secara langsung dan menginjak kepala kami. Kalau tidak, aku khawatir akhirmu hari ini akan lebih buruk daripada kematian. Saat berbicara, Royce Yates menatap Cynthia Zimmer dari atas ke bawah dengan wajah sedih. Siapapun bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Harvey York melihat kekhawatiran Cynthia Zimmer. Jadi dia tidak menghadapinya secara langsung saat ini, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh. Seluk-beluk masalah ini, aku tidak perlu repot-repot menjelaskan. Tetapi karena mantan ibu mertuaku mengambil 140 juta dolar dari Tuan Yates. Kalau begitu aku akan membayar 140 juta dolar. Selain itu, aku akan menambahkan beberapa ratus ribu dolar untuk biaya berobat. Selain itu, aku juga mengenal Sienna Wright dari keluarga Wright. Dengan melihat poin ini, bagaimana? Jika bukan karena mengkhawatirkan Cynthia Zimmer, ditambah keluarga itu terlalu banyak bicara, dan itu sedikit memalukan bagi Sienna Wright. Bagaimana mungkin Harvey York akan bisa begitu sopan? Namun, kesantunan tersebut hanya sebatas ruang lingkup penalaran. Membuat dia mematahkan tangannya untuk meminta maaf kepada Royce Yates. Itu tidak mungkin. Saat mendengar Harvey York mengenal Sienna Wright, wajah Royce Yates sedikit menyusut. Sebaliknya, Kiros Wright berkata dengan penuh minat. Kamu mengenal putri Wright kami. Harvey York berkata dengan ringan. Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi kami juga berkencan beberapa hari yang lalu. Tidak buruk. Keluarga putri Wright selalu memiliki mata yang tajam. Mampu minum teh pagi bersamanya menunjukkan bahwa kamu memiliki latar belakang. Kiros Wright mengangguk, tetapi tidak banyak perubahan di wajahnya. Tapi memangnya kenapa? Kamu bukan teman Tuan Muda Wright. Mengandalkan seorang wanita untuk menghadapiku. Wah, kamu makan terlalu banyak makanan lunak, jadi aku pikir kamu bukan siapa-siapa. Ayo, keluarkan pendukungmu lagi. Kiros Wright memiliki ekspresi ketertarikan. Aku menantikan karakter seperti apa yang bisa kamu keluarkan. Harvey York menghela nafas, dan berkata, aku tidak tahu apakah perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H dan Presiden Liga Bisnis Negara H cukup memenuhi syarat, terserah padamu. Mendengar dua gelar ini, Kiros Wright tidak bisa menahan senyum. Chapter 6894. Kedua identitas ini memang bisa menakuti banyak orang sampai mati. Kiros Wright cemberut, lalu menyalakan cerutu tipis, mengeluarkan cincin asap dari mulutnya. Tapi bagi keluarga Wolsing Wright, itu tidak berarti apa-apa. Harvey York berkata dengan enteng. Jadi tidak masuk akal? Setidaknya untuk sekarang.
Kiros Wright melengkungkan bibirnya. Jika tidak, kamu bisa melakukan hal lain dan lihat apakah kamu bisa. Aku pikir status ini seharusnya bisa menggertakmu. Harvey York yang terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong, dengan santai mengambil asbak kristal di sampingnya, dan saat berikutnya, dia langsung memukul dahi Kiros Wright. Terdengar ledakan keras, kaca pecah, darah berceceran. Seiring gerakan Harvey York, Kiros Wright yang sombong dan mendominasi tiba-tiba menjadi berantakan di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari dahinya, membuat wajahnya terlihat mengerikan. Rosciatus memandang Harvey York dengan tidak percaya pada saat ini, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Teman-teman yang dibawa oleh Kiros Wright dan pengawal di sekitarnya juga memiliki wajah kusam saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Harvey York akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun. Lagi pula, belum lama ini, Harvey York pindah dari Sienna Wright. Memohon, munculkan beberapa tanda untuk menggertak orang. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Bahkan Cynthia Zimmer tampak sedikit terkejut, dan tindakan Harvey York membuatnya merasa sedikit tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Kamu ingin mati? Segera, Rosciatus dan yang lainnya menyadari bahwa sekelompok orang langsung mengangkat senjata api mereka dan mengarah ke lokasi Harvey York. Cynthia Zimmer secara naluriah ingin berdiri di depan Harvey York, tapi Harvey York menghentikannya. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat Rosciatus dan yang lainnya, tetapi menatap Kiros Wright dengan penuh minat. Orang-orangmu terlihat luar biasa, tetapi reaksinya lambat. Harvey York berbicara dengan tenang. Menurutmu apakah aku bisa mematahkan lehermu sebelum mereka menarik pelatuknya? Kiros Wright yang kepalanya berdarah, merasakan sedikit pusing saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum menatap Harvey York. Berdasarkan kekuatanmu barusan, kamu memiliki setidaknya 70% peluang untuk mematahkan leherku terlebih dahulu. Kiros Wright menganalisisnya dengan serius. Tapi setelah mematahkan leherku, ada 99 dari 10 kemungkinan kamu akan ditembak menjadi saringan. Keluarga dan bisnis di belakangmu, dan semua orang yang terkait denganmu, memiliki kemungkinan 99% akan berakhir menggenaskan. Jadi, tidak peduli seberapa besar kemungkinanmu untuk berhasil, apakah kamu berani melakukannya? Kiros Wright berbicara dengan sangat tenang. Dia melambaikan tangannya untuk membuat Rosciatus dan yang lainnya tenang. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Kamu pikir aku tidak berani menggerakkan tangan? Kamu tidak akan berani." Kiros Wright berbicara kata demi kata. Di dunia ini, tidak ada yang bisa bertahan hidup dalam pengepungan seperti ini. Setiap orang memiliki seseorang yang mereka sayangi, dan setiap orang memiliki seseorang yang harus mereka lindungi. Konsekuensi dari memindahkanku adalah membiarkan orang yang kamu sayangi terkubur denganmu. Itu juga akan membuat suatu hal yang bisa diselesaikan, menjadi tidak bersolusi. Sederhananya, ini tidak optimal. Siapapun yang memiliki otak kecil akan memahami konsekuensinya. Dengan begitu, apakah kamu masih tidak mau menyerah?